sudah terlihat PPT-nya? Sudah Kak, sudah terlihat. Baik, dimohon untuk menyalakan kamera karena kita akan mulai presentasinya. Baik, selamat malam teman-teman dan adik-adik. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang instrumen yang digunakan dalam penelitian pengembangan asesmen alternatif praktikum kimia dasar 2 melalui Chemistry Fair Project berbasis konservasi dengan memanfaatkan daily chemical. Instrumen penelitian merupakan alat yang sangat penting untuk mengumpulkan data secara akurat dan sistematis. Dua instrumen yang paling umum digunakan adalah lembar observasi dan kuesioner. Lembar observasi memungkinkan peneliti untuk mencatat perilaku atau kejadian secara langsung selama observasi, sedangkan kuesioner memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan informasi tertulis mengenai pengalaman, pendapat, dan persepsi mereka. Nah, penggunaan kedua instrumen ini telah berkembang pesat di berbagai bidang penelitian seperti pendidikan, psikologi, sosiologi, dan ilmu kesehatan, menunjukkan betapa pentingnya memahami cara merancang dan menggunakan instrumen-instrumen ini untuk memastikan data yang valid dan reliable. Dalam konteks penelitian yang berjudul pengembangan asesmen alternatif praktikum kimia dasar 2 melalui Chemistry Fair CFP berbasis konservasi dengan memanfaatkan daily chemical, lembar observasi dan kuesioner dipilih sebagai fokus karena keduanya memainkan peran penting dalam mengumpulkan yang dibutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas program aktivitas pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Masalah yang ingin dipecahkan melalui makalah ini adalah yang pertama, bagaimana keefektifan lembar observasi dan kuesioner dalam mengumpulkan data penelitian. Kedua, apa saja komponen utama yang harus ada dalam lembar observasi dan kuesioner agar dapat digunakan secara efektif dalam penelitian. Yang ketiga, bagaimana cara merancang lembar observasi dan kuesioner yang valid dan reliable. Selanjutnya ada tujuan dari makalah ini adalah yang pertama menganalisis observasi dan kuesioner digital untuk memahami struktur dan penggunaannya. Yang kedua, mengevaluasi efektifan lembar observasi dan kuesioner dalam mengumpulkan data penelitian. Yang ketiga, memberikan rekomendasi tentang cara merancang lembar observasi dan kuesioner yang valid dan reliable. Nah, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis dan praktis antara lain. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang praktik terbaik dalam penggunaan lembar observasi dan kuesioner. Yang kedua, membantu peneliti dalam memilih dan mengembangkan instrumen yang sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian mereka. Yang ketiga, memberikan wawasan yang mendalam tentang keefektifan kedua instrumen dalam mengumpulkan data yang valid dan reliable. Selanjutnya, meningkatkan kualitas penelitian di berbagai bidang dengan memberikan panduan tentang cara merancang lembar observasi dan kuesioner yang baik. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Definisi lembar observasi dan kuesioner. Lembar observasi adalah instrumen yang digunakan untuk mencatat perilaku atau kejadian secara langsung selama observasi.
Nah, instrumen ini biasanya terdiri dari indikator-indikator spesifik yang harus dicatat oleh peneliti selama observasi berlangsung. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner dapat terdiri dari pertanyaan tertutup, misalnya pilihan ganda, terbuka, responden, berikan jawaban bebas atau campuran. Selanjutnya, penggunaan lembar observasi dalam penelitian. Yang pertama, literatur menunjukkan bahwa lembar observasi digunakan di berbagai jenis penelitian untuk mencatat perilaku dan kejadian yang tidak dapat diukur melalui kuesioner. Di bidang pendidikan, lembar observasi sering digunakan untuk mengevaluasi interaksi antara guru dan siswa, metode pengajaran, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Di bidang psikologi, lembar observasi dapat digunakan untuk mencatat perilaku anak-anak dalam situasi bermain, perilaku sosial, dan respon terhadap stimulus tertentu. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selin. Baik, terima kasih Kandia. Untuk materi selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, contoh lembar observasi. Jadi lembar observasi yang dianalisis meliputi indikator pertama, perancangan proyek, yang kedua efisiensi pelaksanaan proyek, yang ketiga keselamatan kerja, yang keempat kemampuan analisis data. Sedangkan komponen yang ditemukan yaitu deskripsi aktivitas yang dinilai, skala penilaian dan kategori, mulai dari skala 1 sampai 4, dan instruksi pengisian untuk observasi. Keunggulan dari lembar observasi ini yaitu sistematis dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kekurangannya membutuhkan pelatihan observer agar hasil yang dianalisis konsisten. Selanjutnya Kanelia. Selanjutnya contoh kuesioner. Kuesioner ini mencakup pertanyaan mengenai yang pertama, pemahaman petunjuk praktikum, yang kedua, persepsi terhadap asesmen alternatif, dan yang ketiga, tingkat kesulitan pelaksanaan proyek. Nah, pertanyaan di sini yang pertama, pertanyaan tertutup, yaitu apakah Anda merasa petunjuk CFC mudah dipahami? Ini biasanya peneliti memberikan pertanyaan tertutup ini kepada mahasiswa dan dijawab dengan menggunakan skala 1 sampai 4. Sedangkan pertanyaan kedua yang bersifat pertanyaan terbuka, yaitu contoh pertanyaannya, apa kesulitan utama yang Anda alami dalam pelaksanaan CFC? Nah, keunggulan dari kuesioner ini yang pertama mudah disebarkan dan dijawab oleh responden. Memiliki kekurangan juga yaitu respon terbuka sulit dianalisis atau dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya kan ya. Selanjutnya analisis keefektifan, di mana lembar observasi ini efektif untuk mencatat kinerja peserta didik secara langsung atau real time. Sedangkan kuesioner efektif dalam mengumpulkan persepsi atau dengan kata lain penilaian dan masukan dari responden. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pertama, ringkasan temuan, di mana lembar observasi ini efektif untuk mengevaluasi kinerja praktik peserta didik, sedangkan kuesioner membantu mengumpulkan persepsi responden secara mendalam. Rekomendasi, jadi lembar observasi ini harus dirancang dengan indikator spesifik dan reliable, sedangkan kuesioner sebaiknya menggunakan kombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup untuk data yang kaya dan mudah untuk dianalisis. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini terbatas pada analisis jurnal yang dipilih sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya generalisasi.
Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab atau diskusi. Kami akan membuka sesi pertama untuk 2 penanya dari kelompok lain atau peserta. Kami persilakan jika ada pertanyaan. Dari teman-teman lain. Untuk kelompok lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya mau bertanya. Baik, silakan Anita. Ya, pertanyaan saya di contoh kuesioner itu Bagaimana Anita? kakak bisa tampilkan yang di bagian slide contoh kuesioner itu kakak. Contoh kuesioner kak. Ya, pertanyaan saya di sini di contoh kuesioner itu ada pertanyaan. Jadi coba kalian jelaskan pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Di sini tuh adalah contoh kuesioner. Nah, di dalam kuesioner ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Nah, contoh pertanyaannya seperti yang ada di sini kayak apakah Anda merasa petunjuk CFP itu mudah dipahami? Nah, skalanya itu dari 1 sampai 4. Nah, kalau 1 ini dia tidak paham. Kalau 4 ini dia paham. Kemudian, apa kesulitan utama yang Anda alami dalam pelaksanaan CFP? Nah, di dalam pertanyaan ini dia pertanyaannya terbuka. Jadi siswa akan mengungkapkan perasaannya dia dalam mengikuti praktikum dengan mengisi pertanyaan ini sesuai dengan yang siswa tersebut alami atau sesuai dengan perasaan yang dia rasakan dalam proses pembelajaran praktikum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Nelia tadi pada sesi pertama. Pertanyaannya, bagaimana memastikan setiap pertanyaan dalam kuesioner itu relevan dengan penelitian yang
penelitian. Nah, untuk memastikan setiap pertanyaan tersebut relevan, pertama harus tentukan dulu tujuan penelitian. Atau kita harus memastikan memahami dengan jelas tujuan dan pertanyaan penelitian yang kita buat. Yang kedua, buat kerangka kuesionernya, yaitu buat kerangka atau daftar topik yang ingin ditanyakan. Nah, ini akan membantu memastikan bahwa setiap pertanyaan kuesioner berkaitan dengan topik utama penelitian. Yang ketiga, pertimbangkan populasi sasaran atau pastikan pertanyaan tersebut relevan dengan karakteristik dan pengetahuan populasi sasaran. Maksudnya di sini mahasiswa apa yang mau diteliti gitu. Yang keempat, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Yang kelima, lakukan uji coba. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi. Mungkin seperti itu Kanelia. Kanelia, maaf Kak Desika. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih Kanelia. Mungkin untuk sesi kedua ini ada yang ingin bertanya. Kak Alfa tadi pertanyaannya bisa ditanyakan sekarang. Ya baik. Saya perhatikan di slide itu, di situ ada di psikologi kuesioner digunakan untuk mengikuti karakteristik depresi, kualitas dan jadi itu pertanyaan saya, tolong dijelaskan bagaimana cara mengukur tingkat stres, kecemasan dalam bidang psikologi. Oh. Kayaknya Kak Alfa keluar sudah masuk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfa. Tadi di bidang psikologi, kuesioner ini digunakan untuk mengukur tingkat stres, kecemasan, depresi, dan kualitas hidup. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi tingkat stres, kecemasan, depresi, dan
depresi dari siswa. Nah, yang dimaksud di sini tuh adalah kuesioner yang digunakan di bidang psikologi. Nah, di bidang psikologi ini kuesionernya ini digunakan untuk mengukur tingkat stres dari suatu pasien. Nah, di dalam kuesioner itu nanti akan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh responden. Pertanyaan-pertanyaan ini akan berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh si respondennya. Jadi di kuesioner psikologi memang dia digunakan untuk mengukur tingkat stres, kecemasan, depresi, dan kualitas hidup responden. Jadi dia berguna untuk kita bisa mengetahui si responden ini dia mengalami masalah apa atau dia dalam dalam kecemasan atau depresi. Kita bisa mengetahuinya melalui kuesioner psikologi. Nah, di dalam penelitian yang kami bahas di sini adalah penelitian di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, kuesionernya sering digunakan itu mengukur tentang kepuasan siswa terhadap metode pengajaran. Dan di dalam kuesioner itu nanti akan berisi tentang kepuasan siswa terhadap metode pengajaran. Bisa dibentuk dalam bentuk skor 1 sampai 4. Kemudian ada efektivitas kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Jadi di bidang psikologi dia membahas tentang dia digunakan untuk mengukur tingkat stres, kecemasan, depresi, dan kualitas hidup responden. Biasanya seseorang yang mengalami gangguan mental dia akan pergi ke psikolog untuk bisa mengetahui dia ini berada di tingkatan apa, tingkatan stres atau berada di depresi seperti itu. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Apakah Saudara Alfa bisa menerima? Baik, terima kasih jawabannya saya terima. Baik, terima kasih untuk Kak Alfa. Untuk pertanyaannya, di obrolan ini ada pertanyaan dari Kak Ina. Mungkin saya akan mencoba menjawabnya. Pertanyaannya di sini, jelaskan perbedaan antara pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup dalam kuesioner. Jadi pertanyaan terbuka itu merupakan pertanyaan yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara bebas dengan kata-kata mereka sendiri. Ini memberi kebebasan untuk menjelaskan pandangan, perasaan, dan pengalaman mereka secara lebih mendalam. Jadi dalam hal ini, pertanyaan terbuka itu memungkinkan responden memberikan jawaban secara bebas. Jadi contohnya di sini, contohnya seperti yang tadi sudah kami munculkan, apa kesulitan utama yang Anda alami dalam pelaksanaan CFC? Jadi jawaban dari responden itu tergantung atau sesuai dengan pendapat mereka. Sedangkan pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang pilihan jawabannya telah ditentukan sebelumnya. Jadi responden ini hanya perlu memilih dari pilihan jawaban yang ada. Misalnya, contohnya di sini, contohnya seperti yang tadi sudah kami tampilkan, apakah Anda merasa petunjuk CFC mudah untuk dipahami? Jadi sudah ada skala skala kepuasan yang sudah ditentukan. Jadi kalau untuk 1 itu sangat tidak puas, yang kedua tidak puas, yang
3 puas, yang keempat sangat puas. Seperti itu, Kak Ina. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Ina untuk pertanyaan. Baik, sesi 1 dan sesi 2 sudah kita lakukan. Untuk itu, karena mengingat waktu Zoom sudah mau berakhir, kami dari kelompok 2 akan menutup presentasi pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan kami ucapkan terima kasih karena sudah hadir di Zoom ini. Selamat malam.